Perhatian, seluruh konten video di channel Mata Ketiga tidak mewakili pandangan tim produksi Mata Ketiga. Mata Ketiga hanya menyampaikan suatu informasi yang dianggap layak dipublikasikan untuk dikaji bersama. Terima kasih atas dukungan dan perhatiannya. Salam sehat sejahtera. Jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Mari bersama kita telusuri misteri dunia. Ada banyak peristiwa tentang manusia yang berhubungan dekat dengan alien atau diculik oleh alien baik dari zaman kuno hingga modern. Tetapi sebagian besar kasus terkait tidak disertai bukti yang meyakinkan. Semua cerita yang kita dengar berasal dari beberapa ingatan pihak bersangkutan. Giovanna Poda dari Italia mengklaim dalam sebuah wawancara dengan TV Mistero pada tahun 2009 bahwa dia baru berusia 4 tahun ketika pertama kali mengadakan kontak dengan makhluk luar angkasa. Dalam beberapa dekade berikutnya, makhluk asing itu beberapa kali membawanya ke pangkalan rahasia di Antartika. Hari ini saya memberanikan diri berdiri di sini untuk mengungkapkan apa yang saya alami. Ada lebih dari satu orang yang memiliki pengalaman serupa dengan saya, tetapi sebagian besar dari mereka memilih tutup mulut. Bentuk kehidupan asing itu memang nyata adanya, dan mereka berada di antara kita. Giovanna Poda mengklaim dalam wawancara bahwa dia memiliki pengalaman penculikan alien pertamanya pada usia 4 tahun, dan sekarang dia berusia 43 tahun. Selama periode ini, dia bahkan hampir 20 kali melahirkan janin alien bayi hibrida. Dia memberikan sejumlah data berupa video dan foto sebagai bukti pengakuannya. Kisah Giovanna Poda seketika membuat heboh begitu ditayangkan. Namun apakah ini sebuah tipuan atau hubungan intim paling otentik yang pernah tercatat? Giovanna menuturkan, makhluk asing yang dia temui memiliki mata besar dan terlihat mirip dengan alien Grey. Namun setelahnya, Giovanna tidak dapat mengingat bagaimana ceritanya dia bisa masuk ke pesawat luar angkasa alien. Dia hanya ingat ada benda terbang berbentuk cakram yang melayang di angkasa, dikelilingi oleh beberapa makhluk asing. Kemudian dalam sekejap dia pun masuk ke dalam pesawat luar angkasa. Saat alien berkomunikasi dengannya, mereka menggunakan telepati. Giovanna menuturkan, ada struktur bawah laut misterius di laut dalam Antartika. Pada tahun 2019, seorang pensiunan insinyur Angkatan Laut AS dengan kode Spartan 1 secara anonim mengungkapkan bahwa di sekitar gletser Beardmore di Antartika terdapat struktur oktagonal bawah tanah yang sangat besar. Spartan 1 pernah memasuki struktur ini dengan kapal selam selama bertugas. Dinding di dalam struktur ini dipenuhi dengan hieroglif yang tidak diketahui. Suhu di dalam sekitar 20 hingga 22 derajat Celcius, sangat kontras dengan es dan salju Antartika. Material bangunan dari struktur tersebut memiliki pendar cahaya hijau limau, tetapi tidak ada pemanas atau penerangan yang dapat ditemukan di dalam fasilitas tersebut. Gambaran ini sesuai dengan cerita Giovanna dalam wawancaranya pada tahun 2009 lalu. Yang paling menakjubkan dari kisah Giovanna adalah dia mengklaim pernah melahirkan janin hibrida dengan alien sebanyak 20 kali. Tapi menurutnya, proses kelahiran seperti itu tidak terjadi sejak awal. Semasa masih di bawah umur, alien melakukan berbagai tes padanya, termasuk mengambil sampel darah dan jaringan sel sarafnya. Suatu ketika, alien menanamkan chip aneh ke otaknya melalui lubang hidungnya. Setelah setiap penculikan, Giovanna selalu dapat menemukan beberapa bekas luka dan beberapa jejak pendar di tubuhnya. Menurutnya, zat berpendar itu berasal dari kulit makhluk asing yang menculiknya dan digunakan untuk mengendalikan tubuh Giovanna sekaligus sebagai zat penyekat. Setelah Giovanna beranjak dewasa, makhluk asing yang berhubungan dengannya
mulai menggunakan sel telurnya untuk membuatnya melahirkan hibrida peradaban luar angkasa. Hal ini dikarenakan ras alien yang menculiknya memiliki masalah genetik yang membuat ras yang sama tidak dapat mengembangbiakan lagi generasi selanjutnya. Sementara itu, gen manusia kebetulan kompatibel dengan gen mereka. Jadi mereka menggunakan gen manusia untuk melakukan eksperimen biologis, mencoba melanjutkan reproduksi ras mereka. Sebagian besar dari hampir 20 kehamilan Giovanna berjalan sesuai harapan. Belakangan ketika Giovanna dibawa ke pangkalan rahasia alien di Antartika, dia bahkan melihat anak-anak campuran dirinya dengan ras alien. Menurut Giovanna, setiap sekitar 2 bulan setelah mengandung, makhluk asing terkait akan kembali ke pangkalan dan mengambil janin dalam kandungan dengan teknologi unik mereka. Sehingga Giovanna belum benar-benar merasakan proses persalinan, tapi pernah mengalami kecelakaan tak terduga. Saat itu, janin yang dikandungnya cacat dan dibuang oleh alien. Kemudian Giovanna ke rumah sakit untuk induksi persalinan dan menyimpan sampel janin serta video operasinya. Selanjutnya program TV Mistero mulai menampilkan berbagai bukti berupa foto dan video dalam insiden Giovanna. Saat itu, para peneliti sempat ke ruang Giovanna untuk mengambil sampel dan menemukan zat pendar di tubuh dan pakaiannya seperti yang dikatakan Giovanna sebelumnya. Umumnya zat yang menghasilkan pendar berwarna semacam ini tergolong zat fosfor. Namun setelah dianalisa lebih dalam, para peneliti menemukan zat yang ada di tubuh Giovanna itu sangat unik. Elektron zat ini sangat aktif, menghasilkan medan magnet yang kuat, seperti fosfor yang dimasukkan ke dalam akselerator partikel. Selain itu, Giovanna juga menunjukkan gambar hasil scan otak dari rumah sakit. Foto itu menunjukkan memang ada sesuatu yang ditanamkan di otaknya, tetapi dokter juga tidak dapat memastikan benda apa itu. Giovanna juga sempat secara diam-diam merekam sepenggal video tentang pesawat alien. Satu hal yang paling mengejutkan adalah, setelah Giovanna mengandung janin cacat, dia pernah ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Saat itu, dokter memang mendengar detak jantung seperti bayi, tapi anehnya dokter tidak bisa melihat janin itu. Giovanna menceritakan kepada dokter bahwa yang dikandungnya mungkin bukan janin manusia. Awalnya dokter mengira Giovanna mungkin tidak waras, namun karena janin itu sudah terlanjur menimbulkan komplikasi, dokter memutuskan untuk menggugurkan kandungan Giovanna seperti biasa. Atas permintaan Giovanna, dokter merekam seluruh proses operasi. Namun sang dokter terkejut seketika saat melihat janin mati itu. Jari tangan dan kaki tampak terlihat jelas setelah janin dipisahkan dari plasenta. Bentuk janin tersebut terlihat seperti persilangan antara manusia dan reptilian. Usai penayangan program TV Mistero ini, bisa dibilang seketika membuat heboh seluruh Eropa. Giovanna mengatakan bahwa sebenarnya banyak perempuan sepertinya dalam proyek percobaan hibrida ini, tetapi banyak dari mereka tidak berani menceritakan hal yang sebenarnya. Meski publik Eropa dibuat heboh, namun banyak juga orang yang meragukannya. Pertama, janin mati yang dikeluarkan dari rahim Giovanna terlihat palsu. Selain itu, sosok Giovanna sendiri tidak terlihat dalam video operasi yang diberikannya. Hanya tampak proses dokter memisahkan plasenta dan membersihkan janin mati tersebut. Lagi pula, informasi tentang rumah sakit juga tidak disertakan Giovanna. Namun mereka yang percaya pada Giovanna mengatakan bahwa tidak memberikan informasi tentang rumah sakit, mungkin karena pihak rumah sakit enggan berdiri di atas opini publik. Jadi, hal itu tidak dapat membuktikan bahwa video operasi itu palsu. Kedua, video objek terbang alien yang diberikan Giovanna sama seperti sejumlah besar video penampakan UFO lain yang pernah terekam, yaitu tampak buram. Akhirnya meskipun program TV Mistero diproduksi oleh perusahaan media terkenal Italia Mediaset,
Namun program itu sendiri terkenal dengan film dokumenter palsu. Inilah yang menimbulkan tanda tanya besar atas kebenaran cerita Giovanna. Akan tetapi, kisah Giovanna mengingatkan kami pada insiden sensasional bayi yang ditinggalkan oleh alien di Meksiko. Kematian aneh sang pemilik ladang yang menemukan bayi terlantar tersebut menambah selapis misteri pada kejadian tersebut. Bayi yang ditinggalkan alien di Meksiko. Mungkin sebagian teman-teman pernah mendengar kisah misterius tentang bayi alien yang sempat beredar luas, sampai juga beritanya di Indonesia. Pada Mei 2007, di sebuah peternakan di pinggiran Metepec, Meksiko, suatu hari, pemilik peternakan Marrao Moreno Lopez dan seorang karyawan secara tidak sengaja menangkap sesosok makhluk kecil tak dikenal. Panjang totalnya kurang dari 50 cm termasuk ekornya. Awalnya di kegelapan malam itu, Marrao mengira itu adalah tikus Hawa. Tetapi ketika mereka kembali keesokannya untuk memeriksa, mereka menemukan makhluk itu tidak memiliki karakteristik tikus. Marrao mengatakan bahwa ia menemukan makhluk itu dalam kondisi hidup. Karena terus memberontak, ia lalu membenamkannya ke dalam ember berisi air hingga mati. Pada akhir Agustus saat itu, sebuah stasiun TV Meksiko melaporkan kejadian tersebut. Sebuah tim investigasi yang menyisir di sepanjang jalan sempat berkunjung ke ladang pertanian dan mewawancarai Marrao. Pada saat yang sama, kejadian tersebut juga menarik perhatian Jami Maussan, seorang pembawa acara TV Meksiko dan peneliti UFO. Maussan menghubungi Marrao untuk melakukan penelitian lebih lanjut pada mayat makhluk tak dikenal ini. Namun pada titik ini, terjadi kecelakaan yang tak terduga. Beberapa saat setelah penemuan itu, Marrao Lopez meninggal secara misterius. Beberapa orang mengatakan bahwa ia terbakar hidup-hidup di dalam mobilnya sendiri. Banyak versi tentang kematiannya yang tak terduga. Sebenarnya, Marrao adalah orang kaya setempat yang cukup terkenal. Ia tidak hanya memiliki peternakan besar, tetapi juga hak mengoperasikan 200 taksi. Beberapa orang mengatakan bahwa kematian Marrao karena kekayaannya dan sebagainya. Namun lebih banyak yang mengatakan bahwa Marrao dibalas dendam karena menenggelamkan bayi alien tersebut hingga mati. Sejauh ini, polisi belum mengambil kesimpulan atas kematian Marrao. Setelah kematian Marrao, istrinya menjual spesimen makhluk tak dikenal itu kepada Jami Maussan seharga $20.000 AS, kemudian pindah bersama ketiga anaknya. Sementara itu, semua karyawan di peternakan juga diberhentikan. Ketika seorang reporter berencana ke pertanian untuk menyelidiki kejadian tersebut, dia mendapati pihak-pihak terkait dan narasumber yang mengetahui kejadian itu telah raib entah kemana dan tak ditemukan seorang pun di peternakan. Setelah Maussan membeli spesimen tersebut, dia mulai meminta pakar terkait untuk mengidentifikasinya. Sebelumnya Maussan mengirim spesimen itu ke Rumah Sakit Roma Angeles di Meksiko. Dipimpin oleh kepala ahli patologi Dr. Juan Hernandez, staf memindai spesimen tersebut. Kesimpulan akhir adalah bahwa struktur kepala, anggota tubuh, dan tulang belakang sangat mirip dengan manusia, tetapi kelengkungan tulang belakang jauh lebih besar daripada manusia. Juan Hernandez menyarankan tes DNA lebih lanjut diperlukan untuk menentukan spesies spesimen. Maussan mengambil sepotong kecil jaringan saraf dari spesimen biologis tak dikenal itu dan mengirimkannya ke lembaga penelitian di Kanada dan Meksiko untuk diuji. Pada tahun 2009, ia mengumumkan hasil tes bahwa makhluk tersebut tidak cocok dengan DNA makhluk apapun di bumi. Pernyataannya pun seketika membuat gempar. Namun pada saat itu, penyelidik asing yang skeptis menyebutkan bahwa di forum tentang reptil, mereka menemukan juru bicara keponakan almarhum Marrao, Urso Moreno Ruiz.
Keponakannya mengatakan bahwa mayat yang disebut bayi alien itu tidak lebih dari spesimen biologis yang dia buat dari monyet Titi. Jika dilihat dengan cermat, spesimen alien ini memang memiliki kemiripan dengan kerangka monyet Titi. Namun orang-orang yang yakin pada keaslian kejadian itu menampiknya, mengatakan tidak dapat membuktikan bahwa pembicara di forum tersebut adalah keponakan dari Marau Loves. Bisa jadi seseorang dengan motif tersembunyi untuk menutupi fakta sebenarnya. Apalagi Marau adalah sosok orang yang kaya raya semasa hidupnya, sama sekali tidak perlu sengaja membuat kejadian ini untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan menarik perhatian lebih. Faktanya sejak tahun 1990-an, banyak orang mengaku pernah melihat bayi alien dan banyak wanita yang mengaku pernah melahirkan bayi alien. Pada tahun 2012, wanita yang percaya bahwa mereka pernah berhubungan intim dengan alien juga membuat komunitas online yang disebut Hybrid Children. Latar belakang berdirinya komunitas ini dapat ditelusuri kembali pada peristiwa cahaya Phoenix pada tahun 1997. Phoenix Light jelas merupakan salah satu penampakan UFO paling terkenal dalam sejarah. Terkait insiden ini, sebelumnya juga pernah diulas mata ketiga, jadi saya tidak akan mengulas lagi lebih lanjut di sini. Tapi menariknya, ada penjelasan lain yang beredar di internet tentang cahaya kota Phoenix. Ada yang mengatakan bahwa titik cahaya yang disaksikan oleh ribuan orang hari itu sebenarnya adalah induk dari Zeta Grey. Induk dari alien dan induk tersebut mengandung darah campuran mereka dengan manusia, dan penampilan itu hanya untuk melihat keadaan di lapangan. Pada awalnya, insiden cahaya Phoenix ini sekilas tampak seperti fantasi, tidak ada yang percaya. Kemudian lambat laun, para wanita yang saat itu menyaksikan hal ini berkumpul dan membentuk komunitas Hybrid Children. Menurut mereka, bayi hibrida alien dan manusia ini tidak akan dilahirkan melalui tubuh sang ibu. Semuanya akan diambil oleh alien pada tahap embrio dan dibawa kembali ke pesawat luar angkasa untuk dikembangbiakan. Pandangan ini sesuai dengan apa yang dikatakan Giovanna. Penampilan fisik bayi hibrida digabungkan dengan karakteristik alien dan manusia, dan indikator fisik serta kecerdasannya juga jauh lebih tinggi daripada manusia pada umumnya, bahkan memiliki kemampuan melakukan perjalanan multidimensi. Bayi-bayi hibrida ini tidak diizinkan bertemu dengan ibu kandungnya, tetapi terkadang dapat berkomunikasi melalui telepati mimpi. Situs komunitas Hybrid Children sebagian besar tentang UFO, alien dan mengajari kaum wanita cara berkomunikasi dengan bayi hibrida. Beberapa orang mengkritik organisasi ini sebagai aliran sesat. Tetapi Brigette Nielsen, salah satu pendirinya, mengatakan bahwa mereka tidak pernah melakukan sesuatu yang merugikan orang lain, dan kegiatan di komunitas ini juga bersifat sukarela. Setiap anggota selalu berkumpul bersama untuk bepergian dan makan malam. Organisasi ini juga menganjurkan untuk berbuat lebih banyak perbuatan baik demi anak-anak. Sekilas terlihat seperti kelompok orang-orang yang penuh dengan cinta kasih keibuan. Beberapa orang yang skeptis secara tidak sadar akan menyangkalnya setiap kali mereka melihat sesuatu seperti yang diceritakan Giovanna atau Marau Loves di atas. Tetapi mungkin kontak ketiga yang sebenarnya tersembunyi dalam informasi antara kebenaran dan bualan ini. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.